Menarik sekali Ustadz Jumahrudin. Assalamualaikum Ustadz. Ini dia lagi curhat ini Ustadz. Saya marah kepada suami, bagaimanakah menyikapi suami yang tidak berkeinginan untuk mempunyai anak terlebih dahulu karena alasan ekonomi. Saya tidak berani marah kepadanya, dikhawatirkan akan terjadi keretakan dalam hubungan kami. Lantas bagaimanakah solusinya Ustadz? Oh luar biasa ya. Bagaimana menasihati suami agar mau punya anak. Katakan kepada suami itu bahwa anak yang soleh itu adalah sebaik-baik penghasilan kita. Oh, subhanallah. Jadi anak yang soleh itu adalah sebaik-baik penghasilan kita, sebaik-baik hasil usaha kita. Maka tak ada gunanya harta apapun yang kita miliki kalau kita tidak punya anak-anak yang soleh. Kenapa? Karena usia kita menjadi bertambah dengan anak-anak itu. Apabila manusia mati, terputus amalnya kecuali 3. Dan salah satunya apa? Anak yang soleh. Maka siapapun yang tidak ingin mati, maka hendaklah dia memiliki anak yang soleh. Subhanallah. Nah jadi sampaikan keutamaan memiliki anak itu. Bahkan Fir'aun saja itu butuh anak. Makanya ketika istri Fir'aun mengatakan, jangan bunuh ini Musa ini, qurratu ainil li walak, ini buah hatiku. Untuk istrinya penghibur karena belum punya anak. Untuk Fir'aun qurratu aini, karena Fir'aun itu suka marah-marah, suka kejam. Ketika dia punya anak maka akan berkuranglah kekejamannya. Ternyata anak itu bisa mendidik kita menjadi orang-orang yang tidak marah-marah. Tapi ada juga yang marah-marah gara-gara apa? Berarti yang salah siapa? Yang salah siapa? Jika anak itu seperti kanvas yang kosong, kita yang melukisnya. Kalau lukisan itu jelek, siapa yang salah? Maka sesungguhnya ketika kita marah, kita sedang memarahi diri kita sendiri yang tidak becus untuk mendidik anak-anak kita. Padahal Al-Quran mengatakan anak itu, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Dan yang menarik lagi Mas Agung, Allah menyebut harta dengan anak, al-malu wal banun. Harta dan anak perhiasan kehidupan dunia. Seolah-olah apa? Banyak harta nggak punya anak, ada yang kurang. Banyak anak nggak ada harta, mumet kata Ustadz Solmed. Al-malu wal banun. Oh, perhiasan kehidupan dunia. Kok nggak mau sih punya perhiasan? Kalau kita lihat konteks tadi bahwa suaminya menunda dulu karena lantaran masalah ekonomi, barangkali ini kekurangan ilmu untuk memahami bahwa ternyata anak itu justru mampu mendatangkan rizki. Begitu? Betul. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqtulu auladakum min imlak. Jangan bunuh anakmu karena kamu fakir. Kamu fakir lalu kamu bunuh anaknya. Tapi ada lagi ayatnya dan Allah mengatakan nahnu narzukukum. Kami wahai para ayah yang memberikan rezeki kepada kalian. Ada ayat yang lain lagi. Wala taqtulu auladakum khasyatal imlak. Jangan bunuh anakmu karena takut miskin. Berarti belum miskin. Kalau ini udah miskin, bunuh aja deh anak. Kata Allah, aku yang ngasih rezeki padamu. Tapi ini belum miskin, tapi takut miskin. Kata Allah, jangan bunuh anakmu karena takut miskin. Kami yang memberikan rezeki kepada anakmu, bukan kepada kalian. Dan ada ayat yang luar biasa. Mau dapat rezeki? Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha nahnu narzukuka. Perintahkanlah anakmu, keluargamu untuk sholat dan bersabarlah di dalam memerintahkan. Tiba-tiba ayat itu berbicara tentang rezeki. Nahnu narzukuka. Kok mendidik anak kemudian bicara rezeki? Seolah-olah ayat itu ingin mengatakan, justru kalau mau banyak rezeki, banyak anak dan didiklah anak. Itu akan Allah berikan rezeki kepadanya. Bukan malah banyak anak, malah mumet. Bukan. Baik.
Luar biasa, beda mungkin ya, banyak anak zaman dulu sama sekarang gitu. Ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Egi. Ustadz Somad mohon dijelaskan bagaimanakah perbedaan antara kemarahan yang memang watak manusia dan kemarahan yang datangnya dari syaitan? Ya, marah itu tadi kan sifat setiap orang memiliki. Dan itu nafsu tidak bisa dibunuh. Indan nafsa la ammaratum bisu. Ya, nafsu itu tidak bisa dibunuh. Kita ini hidup karena nafsu. Ibu nafsu enggak? Kerja, karena apa? Karena nafsu mau ngapain kerja? Pengen beli emas, ya, pengen bisa bayar kontrakan, pengen bisa beli rumah, itu nafsu. Kalau nggak ada nafsu jadi malaikat kita, stuck begitu aja. Nah, beberapa nafsu yang dimiliki oleh manusia diantaranya adalah sifat ammaratum bisu, marah. Karena nafsu itu suka mendorong pada kemarahan. Marah itu kendaraannya setan. Jadi kalau amarah itu tidak dikelola, tidak kita yang mengendarai, maka setan akan menjadi penunggang kemarahan itu. Tersinggung dikit, cabut. Tak, gara-gara 5.000 selesai nyawa orang. Nah, itu namanya ditunggangi. Tapi kalau marah itu bisa dikelola dengan baik, nah ini ada yang menarik ini. Satu waktu Khalifah Ma'mun, beliau punya budak. Budaknya ini lagi jalan bawa kuah ke sandung. Begitu ke sandung, dalam kitab Tambihul Ghafilin ini, begitu ke sandung tumpah kena bajunya. Kira-kira marah nggak kalau ada, maaf ya, mbak datang terus tiba-tiba numpahin ke baju kita, marah ya? Oh marah gitu. Tapi ini Khalifah menarik. Begitu mau marah, budaknya bilang, tolong bacakan ayat yang tadi Kiai baca dah. Yang tadi Qori baca. Wal kadhiminal ghaidha. Tahan emosi. Kata Khalifah, baik saya tahan. Budak ngelanjutin lagi nih. Lanjutin seterusnya, wal afina 'anil nas. Iya, saya udah maafin kesalahan kamu numpahin kuah. Lanjutin lagi, wallahu yuhibbul muhsinin. Ya udah kamu bebas merdeka, nggak jadi budak lagi. Allah, dia kelola jadi pahala berlimpah. Dia kelola jadi pahala berlimpah. Nah, ternyata marah itu bisa mengundang pahala, bisa menjadi sebab orang mulia. Menahan, mengelola amarah itu bisa membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala justru menganugerahkan pahala besar. Tapi marah yang seperti apa? Yang tentunya dikelola dengan baik oleh diri kita, bukan setan yang justru mengelola. Ini marah ini investasi, ya Kiai Jumhar. Marah itu investasi manusia. Nggak ada marah sepi. Tapi jangan investasi ini diborong sama setan, bahaya. Sahamnya mesti kita yang punya. Ini saham marah mesti kita yang kendalikan marah ini. Baik, terima kasih luar biasa sekali guru-guru kita telah berbagi ilmu bersama kita Ustadz Jumarudin, Ustadz Somad. Tentu saja ilmu ini akan memberikan gambaran kepada kita agar berhati-hati dengan kemarahan yang memang sengaja Allah titipkan di dalam diri kita. Ingatlah sebelum setan hadir kepada kita ada unsur sataniah yang bersarang di dalam diri kita. Jangan biarkan justru ditambah beban kita dengan kehadiran setan yang merasuk ke dalam jiwa kita sehingga kita mengeksploitasi kemarahan yang ada di dalam diri kita. Kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk kesempatan hari ini, dan insya Allah besok di Ahad 10 Oktober kami akan menghadirkan Ustadz Abi Maki dan Ustadz Amir Faisal dengan tema Bersihkan Hati Satukan Negeri. Agung Izul Haq dan pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita mengambil berkah dengan doa. Kita tengadakan tangan semuanya. Astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma ja'alna minal muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Allahumma ja'alna minal ladzina yakdhimuna al ghaidha. Allahumma ja'alna minal 'afina 'anil nas. Allahumma ja'alna minal muhsinin. Ij'alna minal muhsinin. Allahumma arzuqna al-hilma wal ana. Allahumma arzuqna al-hilma wal ana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Ya hadi, ihdina li ahsanil akhlaq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.